sudah jadi boros. Itu coba kali pilih breakout room paling bawah ada. Mana yo catatanku yo? Oh ini dah. Ya. Oke. Tadi kita ke ya, tunggu. Angkatan 71 berarti 71. Besok sudah bimbingan ya? Nah, ya, belum lanjut ke acara ini saya mau tanya dulu ya. Melanjutkan yang pendalaman agenda 3. Adik-adik waktu mengambil nilai-nilai dasar PNS itu ngambilnya dari mana? Misalnya akuntabilitas, terus nasionalisme itu dasarnya dari mana waktu itu? Supaya kita sama. Ayo buka dulu. Buka dulu. Dari modul, Bu. Dari modul, Bude. Modul ya. Jadi akuntabilitas juga dari modul, ya kan? Ya. Kemudian nasionalisme modul. Terus etika publik dari mana? Dari modul juga. Modul yang isinya berapa? Modul yang di-download di MOOC itu, Bude. Isinya nilainya berapa? Karena ada yang tadi itu saya lihat ternyata bukan yang dari modul. Yang berapa yang di modul? Waktu itu berapa? Nilai etika publiknya berapa? Waktu yang dari Pak Mukhtar, prakteknya itu dulu berapa? Masih ingat nggak ya? Atau yang dipraktekkan dulu? Sempat praktek? Berapa? Gak ada yang menemukan. Coba lihat yang penugasan yang agenda 2 lalu. Ada penugasan waktu itu? Supaya cek kembali karena besok sudah kita pakai itu semua. Yang anti korupsi, Bu. Ada tugas. Yang etika publik. Iya, tunggu saya cek, Bude. Coba. Karena kalau memang sumbernya bukan yang dari modul, kita kembali ke modul saja yang di MOOC. Ya. Karena pada saat seandainya ujian, siapa tahu ada yang tanya itu nilai dari mana, nah, kita bisa jawab bahwa di modul halaman berapa. Gitu loh. Di MOC didapat di modul halaman berapa. Kemudian kalau di video yang mana, PowerPoint yang mana gitu. Jadi jangan keluar dari MOOC ya. Nah, karena kita sudah mendalami di situ. Oke, ketemu coba. Kalau saya 14 poin, Bude. Ya. 14 poin berarti berasal dari mana? Modul. Nah, silakan. Ada yang 14, ada yang 15. Nah, modul 14, kalau 15 itu dari PowerPoint. Kemudian ada juga yang dari videonya. Nah, kemudian adik-adik sepakati yang mana? Kalau modul yang modul, kalau yang jadi harus sama ya. Sumbernya dari mana? Tuh ya. Nah, nanti coba disepakatin ya. Jangan lagi yang ambil 8. Nah, tadi ada yang ambil 8 sumbernya dari mana nggak tahu. Jadi yang dari modul saja. Atau dari MOC, terserah mau dari modul, mau dari mana, yang penting dilihat dari kita buka MOC itu ya.
Kan emoji kan ada modul, ada video, ada PPT ya. Silakan. PowerPoint. Ya. Semua sama ya sudah? Ketemu? Terus Iya, akuntabilitas, Bude. akuntabilitas berapa akuntabilitas? Nah, yang penting gini aja. Sebentar PR-nya. Coba cek kembali ya, ditulis halamannya. Akuntabilitas misalnya 9 apa saja diambil dari modul halaman berapa gitu ya. Kemudian nasionalisme itu ketuhanan, itu apa, sila-sila itu kan, itu modul halaman berapa gitu aja ya. Kemudian etika publik juga gitu, anti korupsi, komitmen mutu. Ya, yang penting sumbernya dari mana kita paham. Oke? Ya. Jadi itu yang kita pakai nanti dalam merancang aktualisasi. Karena besok siang ya, jam 4 ya, kita sudah bimbingan ini. Jadi kalau sudah bimbingan ini sudah, saya anggap sudah tuntas ya, tuntas tentang nilai-nilainya, tinggal kita masukkan di tabel. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut saja tadi masalah yang siapa tadi? Pas ngomong pas hilang sih. Siapa tadi ya? Mufti. Mufti tadi sampai mana bahasku ya Mufti? Mana Mufti? Baru di tahap kegiatannya, Bude. Hah? Di tahap kegiatan. Tapi sudah nggak usah dibuka lagi. Iya, siap. Yang penting intinya begini. Saya kembalikan. Dalam tahap dalam kegiatan itu harus bisa dari sebuah kegiatan harus bisa terurai minimal 3 tahapan kegiatan. Nah, gitu ya. Nah, gitu aja. Nah, kemudian di dalam kegiatan harus kelihatan betul outputnya apa, hasilnya apa. Ya, kalau hasilnya yang ngambang, nggak jelas, berarti itu bukan kegiatan. Berarti yang kita masukkan di kegiatan adalah tahapan dari kegiatan. Saya kira tadi sudah beberapa kita koreksi, kayaknya kita sudah mulai paham ya. Nah, besok sebentar itu harus fokus. Jadi kalau Ibu sudah keluar dari room ini, kita masing-masing fokuskan untuk membuat kegiatan yang paling bagus supaya besok kita pas bimbingan sudah paham ya, tinggal masukkan. Oke, nah, kita coba sekarang ada pertanyaan sebelum kita nyoba keterkaitan lagi agenda 3. Silahkan. Tidak ada tanya? Siapa? Oh, Nurul mau tanya? Tidak, Bunda. Hah? Tidak. Ya, jari laptopku ya hang. So kecapean. Ini masing-masing yang pakai data kah ini? Iya, Bude, data. Kalau saya data, Bude. Jadi untuk 1 jam setengah habis berapa datamu? 1 giga lebih. 1 sampai 2. 3 giga. Berapa hari 3 giga. 1 minggu 200.000. 6 giga 2 hari. 3 hari. Habis uangmu ini. Iya, Nggak ada yang wifi untuk dinumpangi. Kalau ada numpang di wifi kan lumayan. Aduh, data yuk habis. Oke. Ya, itulah. Ya apa ya? Ya sudah itulah. Ya. Memang begitu perjalanannya, mau di apa ya? Gitu. Ya, Bude. Bayangkan, aduh, kalau data ya, berapa sekali seminggu 200.000. Tapi kan habis ini sudah enggak terlalu ya, sudah tinggal berapa kali saja, tinggal bimbingan 2 kali, habis itu langsung ujian ya. Oke, ya silakan sekarang kita coba lagi. Siapa yang mau menyampaikan? Sekalian kita perbaiki dengan
kegiatannya. Ya, kegiatannya. Tadi yang sudah agak sempurna ya, sudah mulai sempurna tadi anu ya. Oh ini nih sudah kelihatan. Si Nurdianti Uswatun ya. Terus Mufti tadi ceritanya anu ya masih terlalu apa tadi ya kelihatannya Di kegiatannya Bude mau dirincikan lagi. kamu tadi apa sih isumu apa sih? Penggunaan mading untuk mading Bude. Mading ya. Optimalisasi ide kreatif peserta didik. Nanti kalau memang ada lagi untuk meningkatkan meningkatkan minat baca gitu. Kalau isunya misalnya nanti minat baca terus kemudian membuat mading terus kemudian membuat apa lagi boleh ya dipikirkan lagi supaya ada kegiatan bukan cuma mading tapi tujuannya untuk minat baca. Silahkan ya. Kalau tetap mading berarti harus betul-betul bisa membagi beberapa kegiatanmu. Karena kalau mading saja kayaknya ya kegiatannya dirinci hanya cuma 3 aja itu nanti. 3 kegiatan saja itu. Ya. Karena mading ya nantilah dipikirkan lagi ya. Oke. Sambil terus ini saya tanya, semua ini sudah jangan lupa konsultasi ke mentor loh. Ya. Sudah besok loh. Belum kasih mentor ya. Oke. Jadi harus konsultasi ke mentor hari ini kebetulan ya kemarin sudah sebetulnya pas pembelajaran pertama isu itu sudah konsultasi sama mentor ya. Oke. Selanjutnya siapa yang mau nyampaikan? Saya Bude. Ya, silakan. Kelihatan Bude. Bapak tadi enggak tanya Anda bagaimana? Satu saja centang karena stop share dulu. Yang centang. Yang audio saja. Yang audio saja. Kan 2 di situ toh? Kan di sini ada share sound sama optimize. Ya, share sound saja. Oh, yang share sound saja yang dianu. Ya. Kelihatan Bude. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan tugas individu saya. Itu isunya rendahnya hasil pembelajaran matematika kelas 3 SDN Walatana. Kemudian keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI Agenda 3. Yang pertama yaitu pelayanan publik berorientasi prima akan terwujud apabila pencapaian hasil belajar maksimal dan profesional. Kemudian wall of governance-nya koordinasi dengan semua guru dan kepala sekolah untuk memaksimalkan proses pembelajaran dengan menyediakan media pembelajaran yang bervariatif. Kemudian manajemen ASN erat kaitannya dalam mengatur peran ASN untuk mencapai hasil belajar yang optimal, harus benar-benar akuntabilitas dalam pembelajaran untuk memaksimalkan materi ajar. Kemudian di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP. Yang kedua, membuat alat peraga variatif. Yang ketiga, melaksanakan pretest dan post-test. Yang keempat, melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa. Di sini yang keterkaitan dengan pelayanan publik ada 4 kegiatan. Kemudian yang keterkaitan dengan wall of governance ada hanya 3 yang terkait dengan kegiatan. Kemudian yang keterkaitan dengan manajemen ASN ada 4. Ya, di sini penjelasannya, A, pelayanan publik, pembuatan perangkat pembelajaran, pelayanan publiknya yaitu
memfasilitasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga variatif. Kemudian pelayanan publik membuat alat peraga variatif yaitu memfasilitasi siswa agar tidak jenuh dan termotivasi dalam belajar. Kemudian pelayanan publik yang ketiga yaitu kegiatan melaksanakan pretest dan post-test yaitu merespon atau menjawab pertanyaan siswa apabila ada yang bertanya terkait soal tes yang dibagikan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa dalam melakukan evaluasi hasil belajar secara efektif. Di sini pelayanan publiknya itu memfasilitasi siswa dalam mengikuti evaluasi untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Kemudian di sini work of governance yaitu yang pertama pembuatan perangkat pembelajaran, keterkaitannya yaitu konsultasi dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan jadwal pelajaran yang telah direncanakan. Kemudian keterkaitannya dengan membuat alat peraga variatif yaitu konsultasi dengan kepala sekolah dalam proses pembuatan alat peraga variatif. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa dalam melakukan evaluasi hasil belajar secara efektif. Di sini keterkaitannya yaitu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah mengenai tingkat ketercapaian hasil belajar siswa. Kemudian di sini manajemen ASN, yang pertama keterkaitannya itu pembuat perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, bertanggung jawab, dan integritas. Hampir sama dengan keterkaitannya dalam membuat alat peraga variatif, melaksanakan pretest dan post-test. Kemudian manajemen ASN di sini yang keterkaitannya dengan kegiatan 4 yaitu membuat keputusan tercapai atau tidaknya siswa dalam pembelajaran. Itu saja, Bu. Oke, ya terima kasih. Kita berikan applause dulu ya. Tepuk tangan guys ya. 1, 2, 3. Yes. Oke, ya, silakan peserta dulu yang memberikan masukan. Ayo. Ayo, yang sudah tampil kan bisa membantu. Yang sudah dikoreksi Ibu tadi ya. Sudah ada Andriana, Indrawati, Nurdianti, Uswatun, Mutfi, ya ada 5 ya. Tolong bantu temannya. Halo. Ya. Iya. Bu Irna coba lihat yang di kegiatan-kegiatannya. Ada yang di tabel di atas. Ya. Di situ melaksanakan pretest dan post-test. Tidak dibuat dulu pretest dengan post-testnya. Iya, mungkin dibuat dulu. Iya. Iya, saja. Terima kasih masukannya. Oke, sama-sama. Silakan itu masukannya. Jadi berarti membuat soal ya. Membuat soal pretest ya. Dan post-test. Oke, ada yang nambahi lagi? Ayo saling koreksi supaya kita memahami punya kita sendiri juga. Assalamualaikum. Ya, Satun silakan. Ya, ini Bude, Kak Irna, itu kan tadi saya ada yang menyiapkan alat dan bahan Bude. Ini tidak sama kasusnya yang nomor 2 Bude, yang membuat alat peraga. Oke. Alat peraganya ini alat peraga untuk pelaksanaan pembelajarannya Kak Irna. Iya. Alat peraganya kayak apa? Kalau saya yang saya buat alat peraganya itu Bu kayak membuat congklang dan sempuan sederhana Budi. Ya, oke. Berarti beda deh Uswatun. Dia kan menyiapkan congklaknya. Jadi menyiapkan kalau di Uswatun tadi alat bahannya kan hanya spidol semua. Nah ini membuat alat peraga, beda ya? Bude. Nah, beda.
Iya. Iya, Bude. Ya, dia membuat dulu ya. Bukan menyiapkan alat dan bahan, dia membuat alat peraganya. Oke, ada lagi yuk yang nambahi. Ayo, sesama guru dulu, supaya saling meneliti. Ada lagi nggak yang ketinggalan kegiatannya di sini? Mungkin, Bude, maaf Bude. Tapi Kak, ini mungkin bisa ditambahkan kegiatan tak yang pelaksanaan kegiatan tak nih? Ya. Pelaksanaan pembelajaran. Ya, semua alat kamu melaksanakan kapan? Nggak dicoba itu. Makanya mulai tadi ini semua RP ada, alat peraga ada. Ya, Bude. Alat sudah siap, terus kapan mainnya ini? Nah, itu suatu jeli itu. Nah, berarti kegiatanmu bisa tambah satu lagi, jadi bisa 5. Ya, Bude. Ya. Oke. Yuk, ada yang memberikan masukan lagi? Nah, kalau untuk nggak ada lagi masukan Bu Guru, Pak Guru, Ibu Guru, Pak Guru. Nah, jadi ini sudah mulai sempurna ya, tinggal pelaksanaannya. Kemudian coba di atas lagi Bu Irma yang depan di Irma. Nah ini jadi sekali lagi untuk Board of Government ada tadi bukan di sini ya. Jadi kalau jangan lupa ya, kalau sesama guru belum BOG. Ya, belum BOG. Yang BOG apabila sudah dilintas ruangan sama guru, tapi dia sudah penanggung jawab yang lain. Nah, dengan KTU itu sudah justru BOG itu. Kalau kita ada kerjasama dengan KTU, nah itu sudah BOG. Nah, biar sesama guru tetapi punya jabatan di ruang lain, berarti BOG. Tapi kalau sudah sama-sama masih di dalam guru sesama guru, ya belum BOG itu. Ya, itu hanya komunikasi dan kerjasama aja. Ya, belum ada BOG-nya. Oke. Nah, ini juga rendahnya hasil pembelajaran matematika kelas 3. Ya, begini saja. Nanti setelah dievaluasi nanti ketemu ya dengan alat tadi, alat congklak tadi ya. Setelah menggunakan alat congklak nanti ketemu bahwa sudah mulai meningkat hasil belajarnya. Sudah mulai bagus. Kalau sudah begini besok gampang. Kemudian sekali lagi dilihat lagi ya nilai-nilainya berdasarkan modul halaman berapa ya, supaya besok kita gampang. Oke, sudah bagus, sudah mulai nyambung ya. Oke, kita berikan applause untuk si Irma. Oke. Yes. Nah, sebentar Bude nggak akan ngomong yang koreksi yang sudah, ya, yang sudah tampil ganti koreksi, ya. Jadi jangan Bude terus lah gantian, ya. Oke, nanti supaya cepat selesai, supaya cepat keluar, supaya datanya nggak terlalu banyak. Kasihan kamu, nah datamu so habis, ya. Ya silahkan. Silahkan, siapa lagi yang mau tampil? Mudah-mudahan semakin ke belakang, semakin sempurna ya. Kan sudah. Jadi kalau pas Bude koreksi orang lain, kita punya sendiri harus dikoreksi ya. Supaya cepat terjadinya. Oke. Silahkan ayo, siapa lagi? Yang keluar lagi satu siapa ya ini? Nurul, Bude. Bilang. Jelek jaringannya. Ya ampun, baru dulu. Nurul belum. Ya silakan siapa lagi? Ayo. Saya Bude. Ya, Olia. Aduh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, aja minta tolong
kirim ke temannya. Nanti biar temannya yang bukakan. Misalnya kirim ke temannya yang tadi bisa. Saya kirim di grup ya. Ya, silakan. Siapa yang bantu? Sudah dikirim, Ulia? Sudah, Bu. Coba bantu. Ya, udah. Silakan. Terima kasih. Jadi langsung saja Bu, di sini saya mengangkat isu yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kimpu. Nah, keterkaitannya dengan pelayanan publik, yaitu kegiatan ini berkaitan dengan prinsip pelayanan publik, yaitu kejelasan waktu, tanggung jawab, tersedianya sarana dan prasarana, serta prinsip kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Selanjutnya, keterkaitannya dengan WOG, kegiatan ini berkaitan dengan prinsip WOG, yaitu adanya kolaborasi antara pimpinan, pegawai lain, dan sesama petugas gizi demi terlaksananya kegiatan. Selain itu, perlu adanya kebersamaan demi tercapainya suatu tujuan bersama. Terus keterkaitannya dengan manajemen ASN. Dalam kegiatan edukasi pada ibu hamil, diperlukan ASN yang profesional yang memiliki etika dalam melakukan pelayanan. Nah, adapun kegiatannya yaitu yang pertama, menyusun satuan acara penyuluhan. Keterkaitannya dengan pelayanan publik ada, dengan WOG ada, dan dengan manajemen ASN ada. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan materi dan membuat kuesioner pre dan post test. Kegiatan yang ketiga, membuat leaflet untuk penyuluhan. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan. Keterkaitannya dengan pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN ada. Nah, keterangannya yang pertama itu pelayanan publik. Kegiatan yang pertama yaitu penyusunan SAP. Keterkaitannya dengan prinsip pelayanan publik, yaitu kejelasan, karena dalam penyusunan SAP sudah tertera jelas proses kegiatan mulai dari waktu pelaksanaan, tempat, dan sasaran, dan juga berkaitan dengan prinsip tanggung jawab. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan materi dan membuat kuesioner, keterkaitannya dengan prinsip pelayanan publik, yaitu sarana dan prasarana. Yang ketiga, membuat leaflet untuk penyuluhan berkaitan dengan prinsip ketersediaan sarana dan prasarana sebagai media untuk mempermudah dalam proses penyuluhan. Yang keempat, pada kegiatan yang keempat yaitu melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan, keterkaitannya dengan prinsip kepastian waktu dan kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Karena dalam melakukan penyuluhan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, serta dalam memberikan penyuluhan menggunakan kata-kata yang sopan dan mudah untuk dipahami. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan berkaitan dengan tanggung jawab. Selanjutnya,
keterkaitan dengan WOG pada kegiatan pertama, membuat SAP atau Satuan Acara Penyuluhan. Keterkaitannya dengan WOG yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas, menunjukkan prinsip kerjasama demi mencapai tujuan yaitu tercapainya SAP yang relevan. Terus yang kedua itu menyiapkan materi dan membuat kuesioner pretest dan posttest. Keterkaitannya dengan WOG yaitu kebersamaan dan tujuan bersama. Karena dalam pembuatan materi perlu kerjasama dengan rekan kerja sesama petugas gizi demi mencapai tujuan dan terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien. Sedangkan yang ketiga itu membuat leaflet untuk penyuluhan berkaitan erat dengan WOG karena petugas gizi perlu bekerja sama juga dengan TPG lainnya dalam menyusun materi yang akan digunakan dalam penyuluhan. Pada kegiatan yang keempat yaitu melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Lanjut. Keterkaitannya dengan WOG yaitu kerjasama, karena bukan hanya melibatkan sesama petugas gizi, tapi juga melibatkan bidan dan kader yang bertanggung jawab di masing-masing desa, agar kegiatan edukasi pada ibu hamil dapat berjalan dengan lancar. Terus kegiatan yang kelima itu melakukan kegiatan evaluasi tidak terlepas dari peran dan kedudukan ASN, yaitu WOG, sehingga adanya kerjasama yang baik dengan pimpinan dan rekan kerja dalam melaksanakan kegiatan hasil evaluasi. Yang ketiga, selanjutnya yaitu keterkaitan dengan manajemen ASN. Pada kegiatan pertama yaitu penyusunan SAP berkaitan dengan manajemen ASN. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan untuk menyusun dan menetapkan waktu, tempat, dan sasaran kegiatan. Yang kedua itu, kegiatan yang kedua menyiapkan materi dan membuat kuesioner pre dan post test berkaitan dengan manajemen ASN, karena sebagai ASN yang profesional sebaiknya sebelum melakukan edukasi menyiapkan bahan materi yang akan digunakan dalam penyuluhan dengan penuh tanggung jawab. Terus yang ketiga, membuat leaflet untuk penyuluhan, menunjukkan kinerja seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Yang keempat, seorang ASN yang profesional mampu melakukan edukasi dengan baik dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan yang kegiatan yang kelima yaitu kegiatan evaluasi berkaitan dengan manajemen ASN mengenai kinerja. Itu saja dari saya, Bude. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk si Adik Ulya. Yes, oke. Ya silakan. Saya janji saya nggak akan koreksi, yang koreksi teman-teman. Bude mau lihat dari jauh. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk isu yang Ulya angkat sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, Bude sampaikan tadi, bahwa menggunakan kata-kata yang bisa diukur. Itu di sini kurangnya pengetahuan ibu hamil. Nah, kemudian untuk di work of government-nya boleh dikasih naik sedikit. Ya, di situ kegiatan ini berkaitan dengan prinsip WOG, yaitu adanya kolaborasi antara pimpinan, pegawai lain, dan sesama petugas gizi. Tadi kan Bude sudah sampaikan kalau dia sesama rekan kita, berarti itu tidak termasuk dalam world of government. Jadi mungkin di situ ditaruh saja kolaborasi antara pimpinan atau mungkin yang lainnya. Yang jelas kalau dia selevel dengan kita, satu ruangan kerja dengan kita, itu tidak perlu sebagai world of government-nya. Selanjutnya untuk di kegiatan tahap-tahapnya, ya. Oke, nah di sini kan di nomor 2 ada menyiapkan materi dan membuatkan kuesioner pre dan post test. Nah, kalau pre test kan pasti dipakai untuk mengetahui, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman ibu hamil tentang ASI eksklusif kan. Nah, terus
Yang post-testnya ini dimasukkan di mana? Yang kegiatan kelima itu kan ada evaluasi kegiatan. Nah, mungkin bisa harus lebih terang di situ evaluasi kegiatannya dalam bentuk apa? Apakah pemberian post-test atau bagaimana? Supaya bisa ditahu kalau misalnya evaluasi kegiatan kan kayaknya masih luas pemikirannya, evaluasinya yang seperti apa. Itu saja dari saya, cukup. Iya, terima kasih masukannya Ibu Adriana. Mengenai pre dan post test ini, harusnya post test dimasukkan setelah melakukan penyuluhan. Cuman di sini keterangannya menyiapkan materi, jadi masih kurang ini. Nanti saya akan perbaiki lagi. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bude. Mungkin ada tambahan dari teman lain. Ya. Oke, silahkan yang lain. Silahkan, ayo. Ada nggak yang perlu ditambahkan? Atau sudah cukup? Di mana? Yang sudah tampil. Terutama yang sudah tampil. Kan sudah banyak masukan dari Bude kan? Kalau enggak sudah cukup ya? Dadang, ya oke. Ya, jadi untuk siapa ini si Ulia, ya, itu nanti yang nomor 2 itu menyiapkan materi dan membuat kuesioner. Memang ada 2, menyiapkan materi dan membuat kuesioner atau membuat kuesioner saja? 2 di sini, Bude. Menyiapkan materi untuk penyuluhan dan juga mencari bahan untuk membuat soal pre dan post test. Materinya dalam bentuk apa? Coba. Materinya dalam bentuk leaflet, Bude. Oh, berarti itu nggak usah di situ. Nanti pada saat kan ada yang membuat leaflet, toh? Nah, jangan ditambah menyiapkan materi. Nah, pada saat membuat leaflet itu nanti di dalamnya ada tahapan kegiatan. Tahapannya ya mencari referensi itu masuk di ketiga nanti, tapi di tahapan kegiatan. Jadi kalau begitu nomor 2 itu langsung membuat kuesioner aja, nggak usah pakai menyiapkan materinya. Kan menyiapkan materi nanti bagian dari tahapan kegiatan nomor 3, ya? Iya, Bude. 2 itu menyiapkan materi nanti dibuang. Oke. Kemudian kalau saya lihat ini sudah cocok ya kegiatannya ya. Menyusun satuan acara penyuluhan berarti jelas nanti outputnya ada SAP. Kemudian membuat kuesioner berarti nanti jelas kuesionernya ada kuesionernya. Membuat leaflet berarti ada leafletnya. Kemudian melakukan penyuluhan tentang manfaat ini jelas adanya dengan melakukan penyuluhan berarti adanya peningkatan pemahaman, ya kan? Kelihatan. Kemudian evaluasi kegiatan berarti isinya nanti mengolah hasil post-test, pre-test post-test kemudian diolah untuk melihat perbandingan kan gitu ya. Iya, ada perubahan. Saya kira cukup. Jadi itu kelihatan nanti di kegiatan kelima juga kelihatan ini loh hasilnya. Nah, itu namanya kegiatan. Saya kira sudah mulai pinter ya. Kayaknya sudah mulai. Jadi kegiatan tuh jelas ada. Ini loh hasilnya, ini hasilnya. Jadi bukan kegiatan yang masih diangan-angan. Hasilnya nggak jelas. Kalau kegiatan hasilnya masih diangan-angan itu pasti bagian dari tahapan kegiatan di sebuah kegiatan. Ya? Oke? Cukup ya? Nah, oke. Terima kasih, Bude. Ya, kalau gitu kita berikan aplaus lagi untuk De Ulia. Nah. Oke, yes. Mudah-mudahan semua sudah bagus. Besok pas coach enak, saya harapkan. Ya. Silahkan. Siapa lagi? Tinggal 3 orang. Ya. Oh ya, Nurul kamu kok
keluar masuk, maju mundur. Kenapa? Heng, laptopku tadi Bude heng. Iya, mungkin terlalu panas. Ya, Jelas? nanti habis ini diganti laptopnya. Iya. Amin. Lebih baik untuk beli data dulu, nggak usah laptop dulu. Iya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini isu saya itu kurang variatifnya model atau metode yang digunakan guru. Keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. 1. Pelayanan publik. Kurang variatifnya model atau metode yang digunakan guru dengan pelayanan publik, yaitu tanggung jawab seorang guru memberikan pelayanan. Dalam hal ini menerapkan model pembelajaran scramble terhadap kemampuan membaca peserta didik. Wall of government-nya itu koordinasi dengan kepala sekolah dengan prinsip tujuan bersama, kolaborasi dan kebersamaan. Manajemen ASN-nya itu manajemen ASN erat kaitannya dalam mengatur peran ASN. Dalam hal ini adalah peran seorang guru dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas. Adapun kegiatan di sini saya ada 5. 1. Merancang dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan model pembelajaran Scramble. 2. Membuat media untuk menunjang model pembelajaran Scramble berupa kartu huruf dan kartu kata. 3. Menyusun instrumen penilaian peserta didik. 4. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Scramble. Dan 5. Melaksanakan evaluasi terhadap peserta didik. Seperti dalam tabel, ya maaf kalau salah di sini isi tabelnya, tapi saya isi ada semua. Dan keterangannya itu 1. Pelayanan publik. Untuk kegiatan pertama, merancang dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan model pembelajaran Scramble terkait dengan prinsip dalam pelayanan publik, yaitu tanggung jawab dalam membuat RPP dan kesederhanaan dalam hal ini. RPP menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta adanya kejelasan dan kepastian pada langkah-langkah dalam RPP yang berhubungan dengan model pembelajaran Scramble agar bisa memudahkan dan proses pembelajaran menjadi terarah. Kegiatan kedua itu membuat media untuk menunjang model pembelajaran Scramble berupa kartu huruf dan kartu kata. Ada keterkaitannya dengan prinsip pelayanan publik, antara lain kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan seperti membuat media kartu huruf dan kartu kata dengan menyiapkan alat dan bahan yang mudah didapat dan sederhana dari karton dan kertas warna-warni agar pembelajaran menyenangkan dan mudah dipahami. Ketiga itu menyusun instrumen penilaian peserta didik. Keterkaitannya dengan prinsip pelayanan publik, yaitu tanggung jawab dalam menyusun instrumen penilaian dan pemberian nilai dilakukan oleh guru dengan rasa penuh tanggung jawab, serta instrumen penilaian yang dibuat memiliki kejelasan tentang apa yang dinilai dan akurasi nilai yang akan diberikan. Kegiatan keempat itu pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Scramble. Keterkaitannya dengan prinsip pelayanan publik, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran harus penuh tanggung jawab sebagai guru, kejelasan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat, serta harus disiplin, sopan, dan ramah dengan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah RPP dan menggunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, dan ramah. Kegiatan kelima itu pelaksanaan evaluasi terhadap peserta didik. Keterkaitannya dengan prinsip pelayanan publik, yaitu tanggung jawab dalam hasil evaluasi yang telah dilakukan, kejelasan dalam hal ini melaksanakan proses evaluasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat, dan akurasi dalam pemberian nilai. Wall of government, kegiatan pertama itu merancang dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Dalam proses ini akan melibatkan mentor atau kepala sekolah, mendiskusikan dan meminta saran tentang rencana pembelajaran yang telah direncanakan. Kegiatan 2 itu membuat media untuk menunjang model pembelajaran Scramble berupa kartu huruf dan kartu kata dengan konsultasi kepada mentor atau kepala sekolah tentang media yang akan digunakan dalam model pembelajaran dan bekerja sama dengan rekan sejawat dalam proses pembuatan media kartu huruf dan kartu kata. Kegiatan ketiga itu menyusun instrumen penilaian peserta didik dengan berdiskusi sama rekan. Mungkin ini tidak masuk di Wall of Government. Kegiatan 4-nya itu pelaksanaan proses pembelajaran dan menggunakan
model pembelajaran Scramble, konsultasi dengan mentor sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan kelima itu melaksanakan evaluasi terhadap peserta didik dengan konsultasi ke mentor tentang jadwal pelaksanaan evaluasi. Manajemen ASN itu kegiatan pertama merancang dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran Scramble dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran dan memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan bertanggung jawab dan berintegritas. Kegiatan kedua itu membuat media berupa kartu huruf dan kartu kata. Dalam hal ini berkaitan dengan mengadakan pengadaan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat media dan dilaksanakan dengan tanggung jawab dan profesional. Kegiatan ketiga itu menyusun instrumen penilaian peserta didik dilaksanakan dengan tanggung jawab dan profesional. Kegiatan keempat, melaksanakan proses pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran Scramble. Pada kegiatan ini, seorang guru akan melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab, berintegritas, cermat, serta disiplin, agar proses pembelajaran terlaksana secara terarah dan dapat dipahami peserta didik. Kegiatan kelima itu melaksanakan evaluasi, dilaksanakan dengan tanggung jawab, cermat, dan disiplin. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Yes. Oke, silahkan. Ya, teman-teman dulu. Saya masih bingung. Nggak ada ya? Bude bisa bertanya. Bisa Boleh. bertanya, Bude. Boleh. Saya mau bertanya sama kita. Bertanyalah. Begini, ini kan rencana saya mau ambil tentang penerapan model, Bude. Tanya sama siapa Penerapan kok ini? model pembelajaran. Tunggu. Sama Sekarang Bude. ini dulu Saya- selesaikan nanti sama Bude, nanti kalau sudah umum ini dulu selesaikan. Temannya belum selesai. Oke. Ayo. Maaf, Bude. Untuk Nurul dulu, masukkan untuk Nurul dulu. Nanti kalau ada waktu baru ke Bude kalau sudah semuaan. Oke? Nggak ada untuk Nurul? Sudah boleh ya? Nah, sekarang saya sambil nanti cari kalau ada yang tanya. Nurul ini guru kelas berapa SD ya? Iya, Bude. Ya. 3, kelas 3 SD. Saya kegiatanmu sudah bagus sih 5. Nah, ini karena anak-anak ini cuma idenya Bude saja, karena di situ kan ada yang variatif dan apa ya. Nggak beranikah memberikan reward gitu sama anak-anak kecil itu biar semangat. Misalnya siapa yang nilainya bagus dikasih gula-gula, atau pulpen kayak atau apa. Itu kan sebuah ide juga dijadikan sebuah kegiatan. Kan ini anak-anak ya. Nah, oh iya. Saya kira Bude dimasuk itu di tahap kegiatan di melaksanakan evaluasi, maksudnya bagiannya itu dari melaksanakan evaluasi, Bude. Tidak, Bude? Ya, iya. Habis dilakukan evaluasi toh, kemudian ternyata kok ada nilainya yang bagus, maka pemberian reward. Nah, pemberian reward itu boleh dijadikan satu kegiatan. Kan berarti merencanakan apa yang mau diberikan, kan gitu kan? Gitu. Kemudian memilih siapa siswa yang nilainya tertinggi. Nah, kan gitu kan? Nah, boleh terserah ini kalau memang karena kalau anak-anak kan suka ya, biar semangat gitu. Isinya pemberian reward itu kan memotivasi supaya anak-anak suka belajar matematika tadi. Kan matematika. Nah, anak-anak itu kan berapa sih satu dosen itu? Pulpen gitu, tapi nanti ada lagi simpen itu pulpen, nanti pas ada materi lagi apa bagi lagi gitu. Tapi jangan dibelikan gula-gula, Bude nggak setuju. Belikan sesuatu yang bermanfaat untuk dia sekolah. Loh, beli buku kek, satu lusin simpen aja, bisa Pak kasih ribet-ribet gitu ya. Kayak alat tulis. Boleh terus enggak ini kan ini cuma Bude, kamu punya ide lagi lah sendiri apa. Yang penting jangan dikasihkan bangsanya gula-gula, semua itu kan habis, maksudnya di sesuatu yang dia mengingat dimanfaatkan pada saat belajar. Oh iya, Bude. Jadi nanti kegiatanmu ada satu lagi pemberian reward ya. Ya, Bude. Jadi ada 6. Mau enggak itu tambah itu?
Bisa. Untuk yang lain juga boleh ya pemberian reward ini. Seandainya memang mau suka-suka, ya rela uangnya sedikit lah untuk memotivasi anak didik kita, boleh. Oke? Ya. Iya, Bude. Cukup ya. Ada yang Ya. memberikan masukan lagi? Nah, untuk pemberian reward juga boleh untuk yang lain. Seandainya punya ide itu silahkan. Ada duitnya ya silahkan. Ya. Pasti yang murah tapi memotivasi siswa tuh ya. Oke, cukup ya, kita coba lagi, masih 2 atau kita tunggu dulu sebelum 2 ada yang tanya, nanti Irna bingung. Nanti Irna tadi mau tanya ya mumpung ingat, tanyalah apa. Saya gitu, Bude, tadi mau bertanya. Ya, tanya sebelum ya Iya, tanya. begini Bude. Kan saya lihat ini rata-rata kayak meningkatkan begitu, Bude. Terus ini kan tadi isu saya ini, saya mau menerapkan kayak penerapan model pembelajaran scramble terhadap kemampuan membaca siswa. Bisa begitu, Bude? Atau memang harus kayak untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, membaca peserta didik. Maksudnya apanya? Ini, Bude, maksudnya ya isu yang berhubungan sama isuku itu, Bude. Oh, maksudnya isunya kenapa? Ya kan begini, saya kan berpikir saya mau cuma penerapan model pembelajaran scramble terhadap kemampuan membaca peserta didik, Bude toh? Terus apakah bisa begitu atau memang harus meningkatkan? Oh, scramble-nya itu kan sebetulnya alat untuk meningkatkan itu loh. Iya, Bude. Ya. Jadi isunya memang scramble-nya itu adalah sebetulnya alat kan, solusi untuk meningkatkan itu. Kan isunya apa tadi? Isunya kurang mana tadi, Bude? Nah, di mana? Saya nggak tahu juga. Di mana tadi? Kurang variatifnya model atau metode yang digunakan guru. Berarti tadi tunggu dulu, scramble tadi untuk apa sih? Untuk materi apa? Ya, bahasa Indonesia, Bude. Berarti sebetulnya isumu harusnya jangan itu tadi masih umum ya. Iya. Semuanya. Harusnya siapa yang bisa bantu? Ayo, jangan Bude lagi. Betul juga itu. Ayo. Coba bantu. Kira-kira bagaimana? Sekarang scramble itu tadi untuk bahasa Indonesia. Iya, Bude. Ya, nah berarti sebetulnya isunya itu lebih baik bukan variatif tadi. Nah, misalnya kurangnya kurang atau rendahnya nilai bahasa Indonesia itu, ya kan? Boleh nggak begitu? Rendahnya nilai rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia, begitu. Bisa. Rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia siswa itu. Nah, karena bahasa Indonesianya rendah, maka alatmu kok pakai scramble. Nah, gitu. Itu nyambung itu. Kalau variatif tadi berarti kamu harus cari metodologi yang banyak, yang paling banyak mana. Oh iya, Bude. Begitu kan? Ini Bu Guru, Bapak Guru, ayo yang jawab. Bantu dong. Dari mana? Nurul, pendapatmu? Dari mana? Saya mau bertanya, Bude. Enggak tentang Nurul. Siapa tadi sih? Irma. Bagaimana pendapatmu, Irma? Iya, Bude. Betul yang mana? Yang tadi kita bilang, Bude, rendahnya pembelajaran bahasa Indonesia. Rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3. Di kelas 3. Yeah. Kalau Ulia, pendapat Ulia, Ulia bukan guru, nggak usah.
Yang saya tanya guru saja, Ulia orang kesehatan. yang guru. Guru siapa lagi ya? Adriana bagaimana? Atau Uswatun yang sama guru bagaimana cocoknya? Ya begitu Bude. Tapi lalu Nurul pernah konsultasi kalau siswanya itu sebenarnya kemampuan bacanya masih kurang. Nah, kalau menurut saya mungkin masih kurangnya kemampuan membaca siswa. Begitu Bude kalau menurut saya. Ini untuk bahasa Indonesia kok. Oh iya ya. Bahasa Indonesia bukan membaca kan? Bahasa Indonesianya atau Nurul ya? Mana tadi Nurul hilang? Jaringannya itu. Loh, dibahas hilang lagi. Hilang signalnya. Sudah. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya, siapa tadi yang mau bertanya? Pak Yermia jangan tanya dulu, belum ditampilkan kok. Kan belum tampil. Iya Bude, saya belum tampil. Iya mau tampil ya. Irna tadi mau tanya. Tidak juga. Hah? Tidak Bude. Nurul tadi yang mau bertanya. Oh Nurul yang mau tanya. Iya. Oke, saya kira enggak. Irna. Oke, kalau begitu kita lanjutkan Yermia. Ya? Iya Bude. Ya, oke. Habis tanya dijawab Nurul hilang. Waduh, Ira, Nurul ini. Sementara. Ya, boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bude. Ya. Jadi isu yang saya angkat itu kurangnya kemampuan membaca siswa di SD Negeri 2 Bangga. Kemudian berkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Pelayanan publiknya berkaitan dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian, tanggung jawab, prinsip kelengkapan sarana dan prasarana, prinsip kesopanan dan kedisiplinan dan keramahan. Di sini saya langsung mengacu ke kaitannya dengan prinsip. Kemudian whole of government berkaitan dengan prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dan melibatkan seluruh aktor. Kemudian di manajemen ASN berkaitan dengan prinsip disiplin dan penilaian. Kemudian ada pun kegiatan dari yang saya telah rancang. Yang pertama, menyusun media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di SD Negeri 2 Bangga. Itu pada pelayanan publik ada, kemudian di WOG tidak ada, kemudian di manajemen ASN juga ada. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat media pembelajaran yang akan digunakan. Di pelayanan publik ada, kemudian WOG ada, kemudian manajemen ASN tidak ada. Kemudian yang ketiga, menerapkan media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Di pelayanan publik ada, WOG ada, dan manajemen ASN ada. Kemudian yang keempat, mengajak siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Pelayanan publik ada, WOG ada, dan manajemen ASN tidak ada. Kemudian yang kelima, mengevaluasi hasil penerapan media dalam proses pembelajaran. Pelayanan publik ada, WOG ada, kemudian manajemen ASN tidak ada. Kemudian keterangan pada pelayanan publik nomor 1, menyusun media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Itu berkaitan dengan prinsip pelayanan publik bagian kesederhanaan, di mana dalam hal ini kita memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media pembelajaran. Kemudian prinsip kedua yaitu kepastian media yang akan digunakan agar terarah untuk meningkatkan kemampuan membaca pada khususnya. Kemudian juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian nomor 2, membuat media pembelajaran yang akan digunakan berkaitan dengan prinsip pelayanan publik bagian kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian di kegiatan yang ketiga itu berkaitan dengan prinsip pelayanan publik keramahan, di mana guru dalam proses pembelajaran tetap bersikap ramah agar peserta didik merasa nyaman dan dalam proses pembelajaran. Kemudian juga dituntut kedisiplinan dan tentunya kesopanan. Kemudian di poin yang keempat, mengajak siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media, itu berkaitan dengan prinsip bagian tanggung jawab,
kesopanan, di mana dalam proses pembelajaran ketika siswa diajak untuk berperan aktif, siswa juga diberikan nilai-nilai kesopanan agar tetap menghargai sesama teman dan juga kepada gurunya. Kemudian mengevaluasi hasil penerapan media dalam proses pembelajaran, prinsip yang terkandung dalam pelayanan publik yaitu kejelasan dan juga kepastian. Kemudian di bagian WOG ada kegiatan nomor 2, prinsip yang terkandung di dalamnya itu kolaborasi, yaitu menggabungkan alat-alat untuk membuat media pembelajaran. Kemudian pada kegiatan yang ketiga berkaitan dengan prinsip WOG, kebersamaan dan tujuan bersama. Kemudian pada kegiatan keempat berkaitan dengan prinsip kebersamaan, jadi dalam hal ini bersama-sama dengan siswa dan juga melibatkan seluruh aktor. Ya, mungkin saya salah paham di sini, yang saya maksud di sini aktornya adalah siswa. Jadi melibatkan seluruh aktor. Kemudian di manajemen ASN ada 2 kegiatan yang terkandung prinsipnya. Pada bagian 1 yaitu menyusun media pembelajaran berkaitan dengan prinsip manajemen ASN bagian disiplin, dan kegiatan yang ketiga berkaitan dengan prinsip ASN bagian penilaian. Mungkin itu saja Bude dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, yuk kita tepuk tangan semua. Yes. Oke, silakan. Sesama guru dulu. Oke. Biar bukan guru boleh beri masukan ya, terutama untuk keterkaitannya itu. Ya, silakan. Sekarang untuk semuanya saja boleh. Coba dikoreksi tentang kegiatannya semua, yuk. Coba yang teliti, coba lihat-lihat di kegiatannya, yuk. Sedikit, Bude. Pak Yernia, ini kan kegiatan belajar. Apakah ini kegiatan belajar dalam kelas kan? Ya, Bu. Itu apa? Apakah tidak buat RPP untuk kegiatan pembelajarannya? Karena saya lihat ini tidak ada RPP-nya. Ya mungkin saya lupa di bagian nomor 1, Bu. Jadi sudah saya rangkum bersama dengan menyusun media. Jadi sudah terkandung di kitab. Saya lupa mengetik. Oke. Ya itu saja, Bude. Ya, coba lagi, coba yang teliti. Berarti yang nomor 1 itu sebetulnya maksudnya Pak Yermia menyusun RPP? Iya, Bude. Oh. Terus ayo, ada lagi nggak yang kayaknya ada yang double gitu? Pak Irmia, mungkin yang kegiatan yang pertama yang menyusun media mungkin masuk di yang kedua ya, tahap kegiatan. Ya. Yang kegiatannya membuat media, mungkin yang kegiatan pertama menyusun media mungkin masuk di situ di tahap kegiatan. Maksudnya kayak double ya? Iya, Bu. Mungkin Coba itu saja sih. Iya, Bude. Jadi ya terima kasih Bu Lia. Jadi di pertama itu nanti yang ini maknanya double. Penyusun di sini nanti RPP Bude. Jadi di bawah membuat media, tetap di nomor 2 yang nomor 1-nya diganti. Oke. Ayo lagi, membuat media itu ceritakan media kayak apa itu? Jadi media karena ini berkaitan dengan kemampuan membaca yang akan ditingkatkan. Saya rencananya Bude mau membuat
media flashcard. Jadi kartu-kartu yang berang... Ditulis ya, membuat media pembelajaran flashcard itu ditulis. Oh iya, Bu. Apa? Jadi nanti supaya jelas ya di situ. Jadi membuat media pembelajaran langsung sebutkan aja bisa. Sama tadi yang siapa tadi congklak atau apa tadi tuliskan aja media congklak atau apa. Tadi ada yang iya Bu De. Supaya jadi kita fokus yang ini membuat ini flash chart, yang satunya itu gitu. Ya Bu De. Nah, supaya jelas. Itu tulisan yang digunakan enggak usah. Membuat media pembelajaran flash chart gitu. Yang digunakan itu enggak usah dipakai. Ya. Tulisan yang digunakan itu nggak usah. Kan pasti digunakan. Ya, oke. Ayo, ada lagi nih. Ayo, ada yang kayaknya enggak? Coba, jeli enggak? Ayo. Ayo semuanya harus jeli nih. Nah, nih. Oke. Ya, siapa yang mau memberikan masukan? Ada yang kayaknya double juga ini. Siapa ada masukan? Apa? Uswatun, Bude. Ya, Uswatun, coba Uswatun. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya tentang nomor 4 itu termasuk kegiatan atau tahapan dari kegiatan itu, Bude, yang mengajak siswa untuk berperan aktif? Ya, itu yang mau saya tanya. Tanya dulu sama-sama. Sama yang Pak Yermi. Pak Yermi kok Bude itu. Nanti Pak Yermi baru kita jawab. Yermi, bagaimana itu maksudnya mengajak siswa untuk berperan aktif itu sebetulnya masuk di mana? Apakah dia sebetulnya masuk di tahapan ketiga itu atau sendiri? Jadi ya pertama di kegiatan ketiga itu menerapkan. Jadi di sini guru yang berperan menerapkan. Jadi diterapkan dulu, dijelaskan cara flashcardnya ini, Bude. Kemudian ya setelah diterapkan dan dicontohkan, kemudian mengajak siswa untuk berperan aktif. Dalam hal ini bisa saja dia nanti tutor sebaya, jadi antar mereka atau sesama guru nantinya. Jadi mengajak mereka untuk berperan aktif. Nah, jadi, maksudnya itu bukankah mengajak berperan itu masuk di tahapan nanti itu? Habis menerangkan, terus berikutnya adalah mengajak peran gitu kan ya? Iya, Bude. Nah, jadi itu sebetulnya bukan kegiatan. Begitu ya? Iya. Cocok enggak ini yang guru-guru? Sebetulnya itu mengajak siswa berperan aktif itu bagian dari penerapan mediamu tadi loh. Iya enggak? Iya, Bude. Masuk di dalam proses menerapkan media pembelajaran. Nah, jadi enggak usah pakai dalam proses menerapkan media pembelajaran flashcard, gitu, flashcard. Nah, itu nanti tahapan kegiatannya itu adalah sebagian yaitu tadi misalnya A apa, B, terus C mengajak siswa aktif, D gitu kan? Iya, Bude. Nah, jadi dibuang itu ya. Cocok ya begitu? Iya, Bude. Hah? Ya, nanti saya perbaiki. Ya, oke. Oke. Terus apalagi coba masukannya? Ada lagi? Ada nggak ketinggalan tahapan kegiatannya? Saya mau tanya kalau gitu. Pak Yermia mengevaluasinya pakai apa? Langsung keaktifan atau apa evaluasinya? Ya, langsung keaktifan, Bude. Jadi karena kebetulan yang saya ampu itu kelas 3, siswanya 7 orang, jadi nanti saya secara langsung mengevaluasinya. Oh, berarti nggak usah pakai soal-soalan, cuma 7 orang. Berarti iya, evaluasinya nanti berdasarkan siapa yang aktif ya? Iya, Bude. Oh, langsung dilihat. Oke. Berarti kegiatannya 4 ya, mengevaluasi. Iya, Bude. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau mau kalau cuma 7 orang kasih ribet juga enggak apa-apa.
Ya? Iya, Bude. Bisa, Bude. Ya kan cuma Iya. 7 orang. Siapa yang juara 1, 2, 3 lama-lama semua dapat. Ya nanti semua. Iya. Terserah gitu yang ngatur. Oke, kemudian Pak Yermia, kalau nulis coba itu di isu keterkaitan isu. Coba atas ya. Nah, itu jangan WOG berkaitan dengan prinsip. Itu loh berkaitan dengan prinsip. Maksudnya jangan penjelasan yang disampaikan itu ya. Kayaknya diurai sedikit lah, diurai sedikit. Oke, saya kira ada masukan lagi untuk Pak Yermia, cukup ya. Nanti disempurnakan sendiri ya, disempurnakan. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Yermia. Yes, tinggal siapa lagi nih? 1. Ya, saya Bude. Mudah-mudahan kelas selesai. Ya, oke. Juanda. Harusnya kamu paling sempurna itu, karena terakhir. Tidak juga Bude. Nggak banyak diperbaiki, kan terakhir sudah tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi isu yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah kurangnya literasi membaca siswa kelas 4 SD Negeri Maradindo, Kecamatan Lindu. Untuk pelayanan publik, keberhasilan dalam literasi membaca siswa merupakan pelayanan publik yang prima karena berkaitan dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Kedua, WOG atau Wall of Governance, melakukan koordinasi dengan pemimpin, guru, dan petugas yang mengelola perpustakaan. Ketiga, manajemen ASN. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, guru harus benar-benar akuntabilitas dalam melaksanakan setiap tindakan. Adapun keterkaitannya dengan adapun kegiatannya, yang pertama pretest, yang kedua membuat RPP, yang ketiga pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, melaksanakan post-test. Yang kelima, evaluasi hasil belajar. Keterkaitannya di sini saya mencentak semua. Untuk pelayanan publik, keterkaitannya itu melibatkan semua siswa yang ada dalam kelas 4 tanpa terkecuali. Berikutnya, tes yang diberikan mempunyai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya, melakukan tes tanpa adanya pengecualian. Berikutnya, tindakan yang dilakukan minim anggaran. Tindakan yang dilakukan memiliki prosedur yang sangat sederhana. Tempat pelaksanaan tes berada di lokasi sekolah hingga mudah diakses. Tes yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, menghindari siswa dari kerendahan minat membaca. Dalam RPP terdapat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Perencanaan pembelajaran dibuat tanpa membeda-bedakan siswa dari segi ras, suku, agama, dan lain-lain. RPP yang dibuat sesuai dengan kondisi siswa, sekolah, dan fasilitas pendukung. RPP yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Guru dan siswa terlibat langsung dalam proses pembiasaan. Adanya aturan dari guru mengenai pembiasaan yang dilakukan. Semua siswa mengikuti pembiasaan tanpa terkecuali. Buku yang digunakan bersumber dari perpustakaan sekolah. Di beberapa percobaan dengan membaca 15 menit tiap hari, terbukti dapat meningkatkan minat baca siswa. Dan terakhir, menghindari siswa dari kerendahan minat membaca. Yang B, hubungannya dengan Wall of Governance. Pertama, meminta pendapat ke kepala sekolah mengenai kemampuan literasi siswa sebelumnya dan program yang baik dalam meningkatkan literasi. Yang kedua, mungkin yang kedua ini agak keliru, melakukan sharing pendapat dengan guru sebelumnya untuk menetapkan langkah-langkah dalam program peningkatan literasi membaca. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pegawai perpustakaan atau yang berwenang dalam menyiapkan buku atau sarana dalam meningkatkan literasi membaca. Berikutnya yang berhubungan dengan manajemen ASN. Pertama, melakukan tugas dan fungsi secara profesional, bertanggung jawab, dan integritas. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, membuat keputusan tercapai atau tidaknya peserta didik dalam pembelajaran. Berikutnya, melakukan kebijakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikutnya, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Sekian dan terima kasih. Mohon dikoreksi. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Terakhir nih.
Yes. Oke. Silakan. Mungkin kegiatannya tuh, Dek. Nah, bantu ini. Literasi. Kayaknya kegiatannya terlalu kecil ya. Tunggu dulu. Bagaimana teman-teman ini? 4 minggu cuma membiasakan membaca 15 menit ya kayaknya ini. Bagaimana? Padahal di atas tadi indah sekali isunya. Bagaimana? Bagaimana? Coba bantu. Juanda, coba kamu itu guru, coba. Iya boleh. SD. SD boleh, kelas 4. Coba pikirkan. Sebenarnya banyak kegiatan yang mau dikasih masuk boleh, cuman enggak, maksudku pembiasaan 15 menit kok cuma itu gitu loh. Aduh, untuk membuat literasi kok cuma itu gitu loh. Baru cuma pembiasaan membaca 5 menit aja pakai RTP yang begitu tebalnya. Bayanganku itu bagaimana? Kalau bayangan saya sih, betul nggak Ibu guru ini? Kayaknya kegiatannya kurang greget gitu loh ya. Coba. 4 minggu ya. 4 minggu hanya nih seperti kemampuan awal pretest posttest. Itu sebetulnya jadi kegiatan nggak sih? Ayo semua yang jawab tadi. Perasaan mulai tadi loh Dek Juanda, kita mulai dari guru loh. Iya enggak? Bisa enggak melakukan posttest itu jadi sebuah kegiatan? Atau pretest? Coba teman-teman tadi yang Ibu D jelaskan itu masuk di mana sih sebetulnya? Halo Bude. Ya. Ya mungkin di kegiatan nomor 1 itu bukan tes kemampuan awal, tapi membuat pretest. Nggak ngerti aku pokoknya ini. Iya ya ini. Nah maksudku 4 minggu hanya mengajarkan 15 menit sebelum belajar dimulai loh. Coba. Ada enggak yang lain? Itu boleh. Itu boleh, tapi bukan sekedar itu. Untuk meningkatkan literasi tadi. Izin Bude. Sebenarnya ini masuk di tahapan kegiatan Bude. Karena iya, terus sekarang gini loh. Di sini kata-katanya mungkin saya kesulitan. Yang kau maksudkan literasi tadi apa sih isumu di atas itu apa sih? Literasi maksudnya, membaca Bude. Maksudnya berarti minat kurang suka membaca gitu kan? Iya Bude. Suka membaca. Tidak suka membaca itu apakah hanya dengan satu itu 15 menit? Tidak, sebenarnya bisa banyak. Coba cari yang lain. Iya. Karena yang teman-temanmu itu hebat itu, mulai dari metode, penerapan, membuat ide. Nah, kamu idemu cuma kebiasaan 15 menit. Nah, kreativitas apa ya? Nilai idemu itu kecil sekali. Coba dengan membiasakan membaca itu, selain itu pembiasaan membaca 15 menit sebelum dimulai, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Tujuannya sama untuk menyelesaikan supaya suka membaca kan? Banyak membaca buku. Nah, coba. Nah, untuk post-test, pre-test itu pelaksanaan
pretest, pelaksanaan post-test itu sebetulnya bukan kegiatan. Iya enggak? Coba teman-teman. Iya, Bude. Ya itu harusnya masuk di tahapan pas apa? Tahapan kegiatan. Iya. Mulai tadi temanmu sudah mulai asik loh. Ya. Maksud kepada saat teman-teman dikoreksi Bude, jangan ulang lagi. Kan tadi sudah mulai ya post-test, pretest itu masukkan di tahapan kegiatan, kok muncul lagi di situ. Kalau membuat soalnya boleh. Ya, membuat soalnya boleh. Tapi untuk pelaksanaan post-test, pretest itu berada di tahapan. Coba kita bantu pikirkan. Idemu itu dari mana? Jangan sampai Juanda cuma melihat masa lalu, laporan masa lalu loh. Lihatlah masa kini yang ada di sekolahmu. Iya, Bude. Nah, di samping itu apa? Coba untuk membuat siswamu itu suka membaca. Saya setuju yang satu itu, tapi tambahi jangan cuma itu. Iya, Bude, masuk di tahapan nanti, Bude. Mohon maaf, mungkin yang poin ketiga ini kata-katanya saya kesulitan, Bude. Enggak. Sebenarnya di sini itu boleh. Yang jelas untuk nomor 1 sama nomor 4 keluarkan. Itu nanti masuk di tahapan. Ya toh? Sekarang kau cari selain 15 menit itu apa? Pohon literasi juga bisa, Bude. Nah, itu silakan. Nah, begitu. Jadi membaca 15 menit sebelum pembelajaran, oke, saya setuju. Terus apa lagi? Jangan 4 minggu cuma itu toh. Ya. Oh, bisa lebih dari satu kegiatan. Boleh, siapa tuh suruh semakin banyak semakin bagus. Iya kan? Minimal 3, saya harapkan 4. Semakin banyak ya semakin bagus namanya. Yang penting selesai 4 minggu. Jangan gara-gara sudah 4 cuma banyak nganggur, ya nggak boleh juga. Terus minggu berikutnya untuk apa? Kan gitu ya. Nah, coba apa lagi kira-kira? Itu yang nomor 4 sama nomor 1 dibuang memang. Ya. Ya, itu diganti ya. Nah, itu nanti tahapan kegiatan itu. Kosongkan aja dulu. Nanti baru kita gitu ya. Nah, sama yang nomor 4. Nah, itu diganti. Nanti itu masuk di tahapan itu. Nah, sekarang yang mau saya tanya, selain membaca 15 menit, kira-kira apa? Yang tujuannya sama untuk tadi supaya biasa siswamu itu suka membaca. Apa? Pohon literasi tadi, Bude, sama ya, juga berupa kuis. Dan pohon literasi. Ya. Mading, kuis. Apa? Mading juga bisa, Bude. Boleh. Nah, begitu. Poster. Ya, pohon literasi boleh. Kemudian mengisi mading gitu ya. Ya. Nah, itu. Jadi nanti judulnya sana apa tadi, isumu tadi apa tadi? Literasi tadi nggak suka membacanya toh. Artinya tidak suka membaca gitu ya. Kurangnya literasi. Tidak terbiasa membaca, Bude. Hah? Tidak membiasakan diri untuk membaca, Bude. Oh, itu artinya gitu ya. Sudah, silahkan. Nah, kalau memang artinya gitu, kurangnya literasi. Kok enaknya apa ya yang lebih bagus lagi supaya langsung gitu ya? Coba isunya itu yang coba ada saran, Bude. Ya, silakan saran. Mungkin isunya, Bude, kurangnya minat literasi. Kurangnya minat literasi membaca siswa kelas 4 SDN Maladindo, Kecamatan Lindu. Boleh juga kurangnya minat literasi membaca. Oh iya, tambah minat. Oke, Juanda. Kurangnya minat kebiasaan membaca. Oh iya, Bude. Boleh. Ya, betul. Ya. Terus kegiatanmu, inti kegiatannya adalah tadi 15 menit tadi.
kemudian pohon literasi. Kan intinya gitu. Nah, sudah. Sama apa lagi? 2 itu aja sudah boleh. Ya. Masa 15 menit lagi? Kalau tambahin lagi pengisian mading. Apa tadi yang mading maksudnya apa? Membuat mading atau apa tadi? Buat mading, Bude. Nah, silakan. Yang menarik. Ya, begitu boleh. Atau sudut baca juga bisa, Bude. Nah, gitu aja. Ya. Pohon literasi sama sudut baca. Tuh. Oh ya. Jadi ada 3 intinya nanti, ya. Nah, jadi pertama membuat RP. Nah, kedua tuh membaca 15 menit tadi, terus pohon literasi sama pojok baca. Udah. Evaluasi. Nah, nanti terserah evaluasimu modelmu apa, kapan kau berikan. Ya. Tapi kalau membaca caranya mengevaluasi bagaimana coba? Tidak boleh sama-sama dengan yang metode pembelajaran loh. Sekarang kamu mengevaluasi orang suka membaca itu pakai apa? Ayo. Coba kita. Jadi gini. Post test, pre-test tidak harus semua ada. Itu kan hanya untuk kebetulan tadi masing-masing kan mencobakan metode pembelajaran. Maka mau lihat adakah peningkatan, kan gitu ya. Tadi untuk meningkat bahwa yang tadi tidak tahu matematika menjadi tahu matematika. Kalau membaca ini bagaimana? Apa alatmu? Bahwa sudah mulai apa alatnya? Kira-kira? Apa kira-kira? Kan membaca kan beda loh. Iya enggak? Tunggu dulu, guru-guru ini. Mana? Kalau memang perlukah dievaluasi membaca ini? Saya tanya dulu. Juanda. Perlu, Bude. Nah, perlu ya. Yeah. Perlu. Nah, terus alatnya apa? Alatnya bacaan, Bude. Yang diukur itu biasanya per kata, Bude. Artinya pada umumnya orang yang minat membacanya tinggi itu bisa membaca sekian kata per sekian detik atau sekian menit, begitu, Bude. Terus caranya bagaimana? Kok kasih soal? Kan nggak mungkin toh. Bagaimana? Oh, tes awalmu bagaimana tesnya? Supaya kita pahami. Tes awalnya dengan membaca, Bude. Oh, berarti kok bukan membuat soal. Iya. Yeah, kan hanya melakukan tes awal, didengarkan. Kan gitu ya? Iya, tes kemampuan awal ya. Berarti kamu nggak bikin soal pre-test, post-test. Cuma pada saat itu kamu melakukan tes awal. Ada kegiatan tes awal. Iya, tes awal, Bude. Iya, itu tahapan. Terus berarti kamu nggak melakukan evaluasinya ya tes awal itu sama akhir, nggak perlu evaluasi hasil program. Kan nggak ada yang diolah. Iya nggak? Coba halo semuanya. Iya kan? Cocok nggak itu? Jadi nggak ada evaluasi pemilu itu. Evaluasi kegiatan itu apabila ada yang diolah. Tapi tetap ada melihat evaluasinya terinclude. Evaluasinya di Ahmad Juanda ini evaluasinya bukan disendirikan. Evaluasinya yang tadi mendengarkan itu tadi. Mendengar orang membaca gitu aja. Ya, hanya ada peningkatannya yang kemarin cuma berapa kata, sekarang sudah bisa membaca, gitu kan? Cocok nggak ini? Halo? Iya, Bude. Tunggu itu, yang jawab ibu-ibu guru ini loh. Gimana ini? Iya, Bude. Ya toh? Setuju, Bude. Iya, setuju. Jadi nanti kegiatanmu nggak ada evaluasi, tapi melakukan tes awal mendengarkan orang membaca, siswa membaca, kan? Oke. Jadi kegiatanmu nanti itu tadi membuat RPP,
Terus langsung pelaksanaan 15 menit. Apa itu tadi ya? Nah, terus apa tadi? Pohon literasi. Literasi, mading, pojok baca. Nah, sudah, nggak usah pakai evaluasi. Nih, oke. Nah, silahkan 4 minggu. Mana? Kalau madingnya berat, ya dikurangi. Kalau 5-5-nya bisa. Kalau 15 menit itu kan cepat. Tiap hari dilakukan nggak? Nah, silahkan aja. Begitu ya? Cocok semua ini? Setuju, Bude. Nah, kalau sudah, tak kira. Kalau sudah nanti kita sudah sepakat kegiatanmu itu, dan ini kayaknya sudah ke mentor, nanti PR-nya mendetailkan tahapan kegiatannya. Oke, maksudnya tahapan kegiatan, runtunnya sebuah kegiatan, ya. Jangan terputar-patir, jangan terbulak-balik. Paham nih? Ya. Nah, kemudian sudah mulai menganalisa, mengaitkan agenda 2-nya. Besok kita selesaikan. Oke? Sip semua? Sudah mulai nyambung? Mulai bingung? Dari mana? Nyambung. Hah? Iya, Bude. Insya Allah. Mulai berpikir, Bude. Mulai berpikir kembali untuk menyelesaikannya. Maksudnya sudah mulai alur pemikirannya mulai gampang kan? Sudah nggak bingung lagi kan? Ya, oke. Ya, dah. Loh, sudah. Kalau gitu sudah mau disuruh keluar kita ini. Nah, ya. Kita 3:30, Pak. Ya, kita kan begini. Ke kelompok 1 sampai jam, saya sudah lihat jadwalnya, jam 15.15, jam 3.15. Iya. Itu pas 3 JP dari jam 1 itu. Sampai jam 3.15, 3 JP. Oh iya, siap. Kemudian kita istirahat 30 menit, sholat. Ya, jam 13, jam 15.45 kita masuk, sampai 17.15, 2 JP itu. Kan 5 JP. Iya, siap, Pak. Siap. Jadi kita boleh dikembalikan kita, dan selamat jalan bagi yang kelompok lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Maksudnya Pak Ali mau lanjut dari sekarang, Pak Ali? Lanjut sampai 15.15. Oke. Kemudian setengah jam kita istirahat, kita masuk lagi sampai jam 17.15. Oke, siap. Oke, Pak Ali, untuk Pak Ikram dan atau Ibu kita nanti tolong dikawal ya. Saya breakout Zoom untuk Oke, terima kasih dulu saya ucapkan kepada Ibu Stince, Ibu Vivi, dan Pak Rahmat, jangan lupa besok saya 71 sore ya. Siap, Bude. Kayaknya sore semua. Memang sore. 16.45 ya, Pak Rahmat ya? Iya, karena ada ujian besok. Iya. Cocok nih, sip. Oke dan makasih saya pamit juga. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Makasih Bude, makasih Bu Vivi dan teman-teman yang di kelompok 1 tadi penjelasan saya sudah jelas ya, Bu. Bapak Ibu di kelompok 1 terkait ujian evaluasi akademik. Ya, Pak, insya Allah, Pak. Tunggu, Pak. Oke. Pak, Ya, Bu. Pak Ahmad besok jam 4 berapa? Jam 16. 16.45. Sampai jam berapa itu, Bu? 16 pas atau 16.45? Saya manut saja. Saya terserah karena di sini kalau di jadwal ini saya baca 16.45 sampai 18.15. Terserah. Nanti kita sesuaikan dengan selesainya ujian, Bude ya. Oke, sip. Ya. Oke, siap. Ya. Untuk kelompoknya Bude dan yang penting informasi ada ya. Siap. Kami siap ya. Oke. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon lift ya. Ya, terima kasih dan untuk teman-teman yang lain mohon tinggal sebentar kecuali kelompok 1 yang saya sudah jelaskan dan kelompok 1 akan saya breakout room sekarang. Untuk kelompok 4 tadi sudah jelas ya, tugasnya sama ya. Sama ya dengan golongan 3. Oke, makasih nonton film itu. Dengan waktu 45 menit. Tahan ya, yang kelompok 1 akan saya kirim. Saya buka ruangannya untuk kelompok 1, Pak Amiruddin, Pak Abdul Qayyum, Ibu Nurul,